المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما علينا نلوذ به سواك إلا كل الحادث الآمنين. ولا يليق رسول الله جاءك بذكر متلبس بمنتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalallahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wan naba ma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Allahumma ij'alna minhum. Al-Fatiha ala hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal kulli minhum wa sahabati ajma'in wa la arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa la arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina wa ila man tabara wa tasaddaqa bi amwalihim wa afkarihim bil bina wa ta'mir hadzal masjid jinatin Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'banhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baris keempat dari bawah halaman 10 ayat 81 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Ini kisah yang terakhir dalam surat Kahfi, yaitu tentang seorang bukan nabi tapi Allah kasih kemampuan yang luar biasa, yaitu bernama Dzulqarnain. Wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu. Siapa yang bertanya? Ail Yahudu, itu orang-orang Yahudi. Tapi dalam kitab yang lain seperti tafsir Munir, itu bukan Yahudi, justru orang-orang Arab Mekah, orang Quraisy. Ya, dua-duanya benar. Bahkan di awal kisah Kahfi ini, pertanyaan itu memang ditanya tentang Ahlul Kahfi, ditanya oleh orang-orang kafir Mekah.
tapi atas permintaan atau perintah orang-orang Yahudi Madinah. Sebab kita tahu umumnya masyarakat Makkah ini nggak tahu tentang cerita-cerita di zaman dahulu, karena mereka bukan ahlul kitab, ya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi di Makkah, ya atau di Syam, karena kita tahu kebiasaan masyarakat Arab Makkah itu setiap tahun melakukan perjalanan jauh, baik itu ke Yaman dan ke Syam, ya. Nah, dalam perjalanan jauh itu ada kemungkinan besar mereka berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Apalagi setelah diutuskan Nabi Muhammad, tentu mereka bertanya. Karena Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dalam Taurat dan Injil, ya bahkan tempat lahirnya dan sebagainya. Jadi mereka banyak tanya. Lalu orang Arab Makkah, ya karena mereka nggak tahu tentang nabi-nabi, ya, terutama Nabi Muhammad, karena mereka bukan ahlul kitab, maka ya mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi. Lalu orang Yahudi kalau memang ya, dia itu utusan, tanya begini, tanya begitu dan sebagainya, termasuk menanyakan tentang Ahlul Kahfi. Nah, kalau di sini dikatakan yang bertanya Yahudi, ya ada benar juga. Kalau dalam kitab sahih lain dikatakan yang bertanya adalah orang-orang Arab Makkah, ya ada benarnya juga. Ya. Apa yang mereka tanya kepada baginda Rasul? Anzil Qarnaini, tentang Zulkarnain. Ya. Beliau dapat gelar orang yang punya 2 tanduk. Ya, karena pakaiannya seperti itu. Ya, ada 2 tanduk di atas kepalanya. Namanya adalah Ismuhu Al-Iskandar. Namanya adalah Iskandar. Ya, Standar Agung. Anzul Qarnain walam yakun nabiyan, dan Iskandar ini atau Zulkarnain bukanlah seorang nabi. Ya sama dengan Khidir. Khidir juga ada mengatakan nabi, ada mengatakan bukan nabi. Ya kita percaya bahwa Khidir bukan nabi, ya nggak apa-apa, tapi wali. Atau orang mengatakan nabi, ya juga nggak apa-apa. Ya kecuali betul-betul nabi kita nggak percaya, ini yang nggak boleh. Itu masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kalau Iskandar Zulkarnain ini ya adalah yaitu bukan nabi. Ya, bukan nabi, tapi dia mukmin. Ya, dia mukmin, namanya adalah Iskandar Malikius, berasal dari Yunani. Ya, dari Yunani kuno. Kenapa Allah menyuruh Rasulullah SAW menjawab pertanyaan mereka? Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah betul utusan Allah. Sebab kalau bukan utusan Allah, Nabi Muhammad nggak mungkin tahu. Beliau nggak pernah belajar kepada siapapun, nggak pernah baca buku apapun. Makanya beliau diciptakan sebagai ummi, adalah kehormatan. Ya, adalah kehormatan untuk menunjukkan Al-Quran ini atau membuktikan Al-Quran ini adalah wahyu Allah, bukan hasil bacaan baginda Rasulullah SAW. Ya, ini tujuannya itu, ya untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah. Yang kedua, untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran ini adalah betul-betul firman Allah. Ya, sebab kalau ucapan baginda Rasul nggak mungkin. Rasulullah nggak ngalami masa ini, ya kan? Dan beliau nggak pernah baca, beliau nggak bisa baca. Tapi kok tahu ini dari mana? Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang Zulkarnain, Satsu alaikum minhu zikra. Aku akan ceritakan, akan sebutkan, aku akan ceritakan alaikum kepada kamu sekalian minhu, tentang keadaan Zulkarnain, min halihi, keadaan Zulkarnain, zikra ay khabar, kabar. Aku akan ceritakan kabar tentang Zulkarnain atau keadaan tentang Zulkarnain sesuai dengan pertanyaan kalian. Ya, itu. Dan tentu yang bertanya ini ya sudah banyak tahu
bisa jadi mereka menguji. Kalau Yahudi saya kira mereka menguji. Benar nggak ini? Ya, Muhammad itu mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang mereka tanya. Karena mereka kan gini. Ya, selama ini kenabian, kerasulan itu Allah banyak mengangkat dari mereka. Dari mulai Nabi Yakub dan keturunannya sampai Nabi Isa adalah Yahudi. Tiba-tiba muncul ya utusan bukan dari Yahudi, bukan keturunan mereka. Itu dari Nabi Ismail. Itu baginda Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Mereka tahu, padahal mereka sudah tahu sebenarnya, karena Allah kabarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kerasulan itu selalu dari mereka, mereka seakan-akan nggak rela kalau kerasulan itu diambil oleh orang lain. Kelamaan, ya memegang kerasulan. Bayangkan dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa. Ya itu. Makanya kalau megang jabatan kelamaan ya begitulah. Seakan-akan jabatan itu milik dia. Ya nggak rela orang mengambilnya. Kalau perlu diperpanjang. Ya seperti itu. Ya makanya ya mereka iri, ya nggak percaya ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi hasadan min indi anfusihim. Mereka nggak beriman itu karena didorong oleh dengki yang dari diri mereka terhadap baginda Rasulullah SAW. Nah ini yang tanya tentunya Yahudi. Mereka tahu. Artinya kalau Rasulullah menjawab ya tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang Zulkarnain, pasti mereka protes. Ya, nggak ada sejarah ya yang menceritakan bahwa mereka protes terhadap Rasulullah SAW di saat Rasulullah menceritakan apa yang mereka tanya. Inna makkanna lahu. Sungguhnya kami itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada Zulkarnain fil ardi, memberikan kemampuan yang luar biasa kepada Zulkarnain fil ardi, di bumi ini. Apa bentuknya? Bitashilis sayri fiha, itu Allah mudahkan dia berjalan di bumi ini. Terkadang tanpa kendaraan, dia bisa menempuh perjalanan yang jauh. Ini Allah kasih ya kemampuan yang luar biasa. Lalu wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami memberikan kepada Zulkarnain dari segala sesuatu yang dia butuhkan. Min kulli syai'in yahtaju ilaiha, penafsirannya. Segala sesuatu yang dibutuhkan ini Allah berikan kepada Zulkarnain. Ya. Lalu sababan, kami berikan segala sesuatu sababan yang dia butuhkan, sababan jalan, thariqon jalan, yuwasiluhu ila maradihi, yang dapat menghantarkan dia kepada apa yang dia maksud, apa yang dia niatkan, murad. Ya, Allahumma hasil muradana. Ya, itu yang dimaksud. Karena dia punya kemampuan untuk mengelilingi bumi, berjalan ya di bumi ini. Fa'atba'a sababan. Pantas kalau mainnya jauh. Karena dia punya kemampuan untuk berjalan. Allah kasih kemampuan yang luar biasa. Fa'atba'a sababan. Lalu dia menempuh perjalanan. Salaka thariqan. Menempuh perjalanan nahwal maghribi, ke arah barat. Tepatnya di tempat terbenamnya matahari. Hatta idza balagha. Ini cerita bukan secara global, rinci ini ceritanya. Ya, ini Nabi Muhammad tahu dari mana? Ya, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, masih banyak orang yang menafikan Al-Qur'an itu dari Allah. Ya, ini bukti bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad nggak tahu. Beliau nggak pernah baca dan memang nggak bisa baca. Ya, dan Rasulullah mainnya itu cuma di Mekah doang. Ya, beliau ya pernah memang pergi bersama pamannya Abu Thalib ke Syam. Abu Thalib seperti biasa
orang-orang laki Mekah itu ya melakukan perjalanan setahun 2 kali untuk dagang. Nah, ketika Abu Thalib pamannya akan berangkat, Rasulullah kelihatan sedih. Karena kita tahu Rasulullah SAW setelah kakeknya meninggal, Abdul Muthalib dirawat, diasuh oleh Abu Thalib. Abu Thalib sangat sayang sekali kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, karena beliau itu ya tahu diri. Abu Thalib kan anaknya banyak, termasuk Ja'far, termasuk Sayyidina Ali. Itu mereka ya di meja makan tuh suka rebutan, tapi Rasulullah nggak mau ikut-ikutan. Beliau ya nggak mau, tahu diri, namanya numpang. Ya itu baginda Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah begitu mapan ekonominya, setelah nikah dengan Siti Khadijah, beliau mengambil Sayyidina Ali untuk menjadi atau tinggal di rumahnya. Nah, ini balas budi beliau kepada Abu Thalib. Nah, ketika akan berangkat, ketika itu Rasulullah sudah belasan tahun umurnya. Sudah nggak pantas lagi untuk mengembala. Nah, ketika Abu Thalib akan berangkat bersama kafilah, ya orang-orang Arab Mekah, Rasulullah sedih. Akhirnya diajak, lalu di tengah jalan, ya ketemu dengan Buhairah. Atau Buhairah sengaja menyuruh mampir mereka. Karena Buhairah melihat kejauhan, rombongan atau kafilah dari Mekah ini ada pemuda yang tidak ya terkena sinar matahari karena dinaungi oleh awan. Maka Rasulullah punya gelar apa? Al-Muzallalu bil Ghamamah, yang dipayungi oleh awan. Ini ciri-ciri Rasulullah, irhasat, tanda Rasulullah SAW dalam kitab Taurat. Maka mereka dipanggil, ya diajak mampir, lalu ya Buhairah nanya, ya ini pemuda ini anak siapa? Ya Abu Thalib sok-sokan dia mengatakan anak saya bapaknya. Kata Buhairah, anak ini anak yatim. Memang itu dalam kitab Taurat disebut anak yatim. Ya makanya ketika Abu Thalib ngaku-ngaku bapaknya, dia nggak percaya, tadinya dia nggak punya bapak. Ya akhirnya dia menyarankan jangan diajak ke sana, ya kemana ke Syam, karena di sana banyak Yahudi. Pasti mereka akan tahu bahwasanya itu Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat. Akhirnya nggak jadi, Abu Thalib membawa pulang Rasulullah SAW. Ya, baru umur 25 tahun, ya itu mulai melakukan usaha atau bisnis. Ya, sebelum beliau nikah, ya ini satu isyarat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah menikah, ya harus ada usaha begitu. Ya, ada usahanya Rasulullah ngajarin. Ya, sebelum nikah menjadi pengusaha. Pedagang. Ya, yaitu mendagangkan atau modal yang diberikan oleh Siti Khadijah. Ya, kan seperti itu. Ya, nah itu Rasulullah baru jadi ke sana. Itu pun cuma sekali. Ya, balik lagi ke daerah Syam itu ketika perang Tabuk. Ya, itu sudah di akhir masa risalah beliau. Ya, jadi beliau mainnya nggak kemana-mana. Tapi kok tahu cerita-cerita begini? Dari mana? Kan gitu. Pertama Rasulullah nggak bisa baca, mainnya juga nggak jauh. Ya, ini udah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi. Namanya orang menempuh perjalanan tentu ada batasnya. Ya, ada tempat tujuannya, sehingga apabila beliau telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, maghrib asy-syamsi, tempat terbenamnya matahari, berarti daerah paling barat ini. Ya, terbenamnya matahari. Jadi memang matahari ya sebenarnya melihat manusia ya banyak berbuat maksiat, sebenarnya matahari dan bulan itu nggak mau terbit dalam satu hadis, tapi kata Allah jangan, belum waktunya. Ya, belum waktunya. Makanya menjelang hari kiamat nanti matahari dan bulan itu nggak terbit, terjadi gelap. Yang ahli ibadah girang. Kenapa? Dianggapnya malam. Kan ibadah yang paling afdal malam. Ya, maka tahajud adanya di mana? Malam. Isra wal Mi'raj malam. Ya, ibadah sunat yang paling afdal adalah di waktu malam. Oh, mereka yang ahli tahajud bilang, karena terus-terusan tahajud. Yang ahli maksiat juga sama. Ya, biasa kan umumnya maksiat itu dilakukan malam hari.
Ya, kita lihat barbar raminya kapan? Malam hari. Night club raminya malam hari. Kayak gitu. Ya, akhirnya baru terbit. Terbitnya justru matahari bukan lagi dari barat, dari timur, tapi dari barat. Ini menjelang hari kiamat. Di saat itu orang bertobat, orang beristighfar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasul, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Masa taubat, masa istighfar ya sudah tidak diterima lagi, itu sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Ya, di mana istighfar nggak diterima, kemudian taubat juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghribasy syamsi artinya maudhi'u ghurubiha. Maudhi'u ghurubiha, tempat terbenamnya matahari. Wajadaha, Zulkarnain mendapatkan matahari taghrubu, terbenam, fi ainin hamiatin, itu di mata air yang besar atau disebut lautan. Ya. Hamiatin, yang panas. Zati hamatin, itu panas. Ya, hamiyah, narun, hamiyah itu sama dari kata hama, yahmi, yang membakar. Wahia, adapun hamiatin, atinul aswadu, adalah tanah yang berwarna hitam. Wa ghurubiha fil aini, dan terbenamnya matahari itu di lautan, fi ra'il aini, dalam pandangan mata. Wa illa fahiya a'zamu minad dunya, kalau tidak maka matahari itu lebih besar daripada dunia. Lalu di samping beliau menemukan tempat itu, ya, dalam perjalanan beliau juga menemukan di dekat laut itu ada sekelompok ya manusia yang tinggal di situ. Wa wajada 'indaha, dan Zulkarnain mendapatkan di dekat lautan itu kauman, ya, satu kaum, kelompok manusia, kafirina, sayang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafirina. Bukan mereka tidak disentuh oleh utusan, sudah, tapi mereka tetap tidak percaya. Ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab umat sampai Allah mengutus utusan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ya, karena memang yang membawa petunjuk Allah adalah para utusan. Sehebat-hebatnya akal yang Allah berikan kepada manusia tidak bisa menjangkau petunjuk Allah. Maka harus ada utusan. Jadi orang mencari petunjuk Allah tidak melalui utusan pasti sesat. Ya, akibatnya gunung gede dijadiin Tuhan, pohon gede disembah dan sebagainya. Karena mencari petunjuknya bukan ya dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kulna, nah setelah Zulkarnain bertemu kelompok orang-orang kafir yang tinggal di dekat ya tempat terbenamnya matahari, kulna, kami katakan. Yang dimaksud adalah Allah. Umum kalau Allah menjelaskan pekerjaannya, ya itu selalu dengan kata nah, menunjukkan kami. Ya, ini menunjukkan apa yang Allah lakukan ini maha besar. Karena dengan kata ma berarti mencakup Allah dan semua sifat-sifatnya, nama-nama yang baik yang disebut Asmaul Husna. Zatnya tetap esa. Zatnya tetap esa. Setiap pekerjaan Allah umumnya itu Allah pakai nah. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra. Pakai nahnu atau pakai nah. Ya Dzulqarnaini, wahai Dzulqarnain. Apakah ini wahyu? Tidak. Makanya di sini bi'ilhamin. Mufasir mentafsirkan firman Allah yang Allah tujukan kepada Dzulqarnain ini bukan wahyu. Karena Dzulqarnain bukan nabi, bukan rasul. Tapi bi'ilhamin, dengan ilham. Ya, Allah mengilhamkan. Kalau Allah mengilhamkan,
ya itu bisa kepada bukan utusan Allah. Tapi kalau kepada utusan Allah namanya wahyu. Seperti halnya Allah juga mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Fir'aun dan pasukannya ya itu kan mencari anak-anak laki Yahudi baik yang baru lahir maupun yang sudah umurnya harian ya untuk dibunuh. Ya, ketika itu Nabi Musa lahir. Nabi Musa lahir. Nah, kalau beliau tetap diasuh oleh ibunya pasti ketahuan bahwa Nabi Musa adalah Yahudi atau Bani Israel. Maka akan dibunuh. Nah, untuk Allah selamatkan Nabi Musa, Allah perintahkan ibunya Nabi Musa untuk membuang. Untuk membuang, melempar Nabi Musa ya ditempatkan di kotak ke sungai ini. Itu juga dengan bahasa wahyu. Wa'auhayna ila ummi Musa anik zifihi fil yammi. Ini bukan wahyu tapi ilham, sama dengan ini. Ya, dan kami ilhamkan pada ibu Nabi Musa agar ya membuang Nabi Musa fil yammi ke sungainya. Ini cara Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dengan dilemparnya Nabi Musa ke sungainya, maka susah untuk menelusuri jejak Nabi Musa. Untuk mengetahui nasab Nabi Musa apakah Yahudi atau bukan Yahudi. Udah gitu terdamparnya di belakang istana Fir'aun. Ya zaman dahulu ya terdampar di belakang istana Fir'aun pasti karena sungai ini itu sungai yang indah. Pasti belakang istana itu ya ada sungai Nil. Lalu dayang-dayang lagi mandi. Dayang-dayang lagi mandi melihat ada kotak di bawah arus, mereka ambil lalu mereka buka ada seorang bayi. Akhirnya oleh istri Firaun ya beliau tertarik karena menggemaskan anak kecil itu. Ya Nabi Musa alaihissalam lalu diangkat menjadi anak kan gitu ceritanya. Jadi Allah selamatkan Fir'aun justru mendatangi sarang Fir'aun. Ini Allah luar biasa. Ya begitu maha kuasanya Allah. Ya orang kan menyelamatkan dijauhkan dari Fir'aun. Ini justru datangin Fir'aun. Ya mendatangi Fir'aun. Dia didik Fir'aun, yang mengasuh Fir'aun. Maka pantas kalau Fir'aun ketika Nabi Musa mendapatkan sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, mendapatkan mukjizat berupa tongkat, kan beliau balik ke Mesir itu setelah dari Madyan bersama istrinya, lalu mendatangi Fir'aun, ya mendatangi Fir'aun bersama saudaranya itu Nabi Harun. Ya apa kata Fir'aun untuk mengingatkan Nabi Musa? Dulu kamu kecil itu saya ngurusin, ya kok sekarang ngaku-ngaku jadi Rasul gitu loh. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walidah. Bukankah dulu ketika kamu kecil, aku yang tarbiyah, aku yang mendidik kamu, aku yang ngurusin kamu. Ya, itu kata Fir'aun pada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi apa? Ini kulna ya Dzulqarnain. Meskipun ada panggilan di sini ya Dzulqarnain, tapi jatuhnya ilham. Karena Dzulqarnain itu bukan Rasul. Bukan Rasul. Ya gitu. Juga sering salah kaprah. Orang biasa bukan Rasul. Ya mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan apa? Mukjizat. Ini juga nggak benar. Mukjizat itu khusus untuk para utusan Allah. Ya, sebelum jadi Rasul, hal-hal yang luar biasa namanya irhasat. Ya. Tapi orang sering menyebutkan sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri seseorang, padahal bukan utusan Allah, lalu dikatakan apa? Mukjizat. Ya, mukjizat. Ini satu terjemahan yang salah terhadap bahasa Inggris. Ya, orang Inggris kalau apa dalam bahasa Inggris sesuatu yang luar biasa mereka mengatakan apa? Miracle. Itu artinya mukjizat. Ya. Itu mereka nggak paham. Lalu juga orang kita ikut-ikutan. Satu yang luar biasa terjadi pada diri seseorang bukan utusan, mereka katakan apa? Mukjizat. Wah, alhamdulillah saya dapat mukjizat. Kenapa? Saya kecelakaan. Mobil saya hancur, tapi saya nggak apa-apa. Wah, ini betul-betul mukjizat. Nggak benar itu. Itu namanya ma'unah. Ya, pertolongan Allah. Kalau terjadi luar biasa kepada orang, ya kekasih Allah namanya karomah. Kalau kepada utusan namanya
mukjizat. Jangan kita samaratakan. Ya, sama di sini ya, kalau ada kata wahyu kepada bukan nabi atau Allah berkata kepada bukan nabi, itu namanya ilham. Apa kata Allah kepada Zulkarnain? Menyikapi kaum yang dia temui di tempat terbenamnya matahari karena mereka itu kafir, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Bisa jadi engkau dikasih kebebasan oleh Allah, boleh engkau siksa mereka setelah kamu ajak untuk masuk Islam enggak mau, ya kamu siksa mereka. Apa bentuknya? Ya, antu azibal kauma, kaum itu bil qatli, dengan diperangi. Ya, diperangi. Ini menunjukkan Zulkarnain itu kuat, dan juga Allah yang nyuruh ya. Kalau memang Zulkarnain mau, ya mereka pasti kalah. Ya, pasti kalah. Kenapa? Yang nyuruh Allah. Ya, yang nyuruh Allah. Ya, itu seperti itu. Ya, jangan kayak Yahudi ya, yang nyuruh Allah tapi mereka disuruh nggak mau. Ya, ketika Nabi Musa dan kaumnya disuruh ke Uraiha ya, atau Yerusalem ya, yang sebelumnya Nabi Musa mengutus beberapa orang untuk mengetahui keadaan penduduk Uraiha. Rupanya mereka kuat-kuat. Nah, dipesan oleh Nabi Musa, nanti kalau kalian kembali jangan ceritakan apa yang ada di Uraiha. Lalu ada beberapa orang yang berkhianat ini, menceritakan kekuatan dari orang-orang Uraiha. Akhirnya mereka nggak mau berangkat. Disuruh mereka mengatakan apa? Idhab anta wa rabbuka inna hahuna laqaidun. Hai Musa, engkau saja yang berangkat bersama Tuhanmu, kami nungguin di sini. Kami duduk di sini. Itu kan kurang ajar itu. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika memberikan pilihan atau bertanya musyawarah kepada para sahabat, ketika Rasulullah mendengar bahwa pasukan orang-orang kafir Mekah, ya setelah Abu Sufyan selamat, ya, dan Abu Sufyan meminta sebenarnya kepada orang-orang kafir Quraisy atau pemimpin-pemimpin Quraisy untuk tidak berangkat ke Madinah. Tapi karena mereka sudah emosi, sudah dirasuki oleh iblis, mereka tetap berangkat. Ya, tetap berangkat. Rasulullah dengar, Rasulullah sampaikan pada para sahabatnya, bagaimana pendapat Anda? Semua sahabat mengatakan, sir wa nahnu wara'aka. Berangkat ya Rasul, kami ada di belakang kamu. Tidak seperti orang Yahudi ketika diajak perang oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, utusan itu nggak ada yang perang melawan orang kafir. Nggak ada. Ya, makanya ada yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di antaranya adalah umat Nabi adalah yang terbaik ya, di samping ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi sebelum umat Nabi memang Allah sebutkan Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa in an'amtu 'alaikum ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Terusannya apa? Itu ada dua. Wa anni faddaltukum, betul. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya, dan kami kata Allah, aku berikan keutamaan kepada kalian atas manusia yang sezaman dengan kalian. Tapi tanpa syarat. Ya, tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi umat yang terbaik dengan catatan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang memerintahkan kebajikan dan melarang kemungkaran. Kalau dua itu tetap dijalankan oleh umat baginda Rasul, maka akan tetap menjadi umat terbaik. Ya. Jadi setelah umat baginda Rasul, Rasulullah diutus, ya, itu adalah yang terbaik. Tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, di antaranya yang menafsirkan ya, umat terbaik itu adalah perang. Ya. Kalau umat-umat terdahulu Allah hancurkan musuh Nabi, orang-orang kafir itu dengan kekuasaan Allah, dengan perbuatan Allah langsung. Kita lihat kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh perang nggak? Nggak perang. Beliau hanya disuruh membuat perahu, ya.
Lalu ya dikasih tanda Allah akan siksa orang-orang kafir ya itu dengan apa? Banjir bandang. Nah, sebelum banjir bandang itu datang, Nabi Nuh dikasih tanda. Ya, yaitu tempat air yang ada di rumah Nabi Nuh wa farrat tanur. Itu ada airnya. Itu tanda. Maka Nabi Nuh segera dengan mereka yang beriman naik perahu Nabi Nuh dan juga binatang konon sepasang-sepasang. Ya, lalu Allah tumpahkan air. Jadi Allah langsung. Gitu kan? Nabi Musa, memang perang Nabi Musa? Enggak. Allah hancurkan Fir'aun dan pasukannya dengan cara Allah, bukan dengan peperangan. Itu Allah tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan umatnya. Untuk Nabi Musa dan umatnya, lautan Allah jadikan jalanan, sementara untuk Fir'aun dan pasukannya Allah tenggelamkan. Nabi Yunus dan seterusnya seperti itu. Ya, makanya benar ada yang menafsirkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, hancurnya orang kafir dulu zaman Rasul, orang Mekah itu dengan peperangan melalui Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak Allah langsung azab, enggak. Ya, tidak Allah langsung azab. Ya, padahal Allah Maha Kuasa, gampang mengazab mereka bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak lakukan. Justru dengan apa? Peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian jadi ya di sini Zulkarnain diberikan pilihan oleh Allah, yaitu mengazab mereka, memerangi mereka. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Ya, boleh juga kamu ya, yaitu melakukan cara yang baik terhadap mereka. Di tafsir yang lain yaitu dengan mengajak mereka untuk beriman. Tapi di sini bil asri. Tafsirannya dengan dipenjara, ditangkap semua. Ya, ditangkap semua tapi tidak dibunuh. Lalu apa jawaban Zulkarnain ketika diberikan pilihan oleh Allah menyikapi kaum yang beliau temukan? Ya, enggak jauh dari tempat terbenamnya matahari. Kebebasan Allah berikan, silakan. Ya, itu mau apain kayak itu kaum gitu kan, karena mereka kafir. Lalu gimana sikap Zulkarnain? Qala, Zulkarnain berkata, amma man zalama. Adapun orang yang zalim. Apa zalim di sini? Bisyirki, dengan menyekutukan Allah. Memang menyekutukan Allah itu zalim yang paling besar. Zalim definisinya adalah wat'u syai' fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu zalim. Nah, orang yang menyekutukan Allah, orang kafir, karena mereka menempatkan ibadah bukan kepada Allah, kepada yang lain, ini zalim. Makanya Luqmanul Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya, karena penyekutuan terhadap Allah adalah kezaliman yang besar. Menempatkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawfa nu'adzibuhu. Maka aku akan perangi dia. Ya, aku akan azab, aku akan perangi. Aku akan perangi. Naqtuluhu, aku akan bunuh. Aku akan perangi. Setelah diajak untuk masuk Islam, mereka enggak mau, itu akan diperangi. Nah, dibunuh. Akan dibunuh. Tsumma yuraddu ila rabbih. Setelah dibunuh, ya dikembalikan kepada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah. Ya, setelah dibunuh, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertama alam barzah, terus dilanjutkan dengan alam akhirat. Ya, sampai ya alam akhirat itu adalah sampai manusia ditentukan oleh Allah ke neraka dan ke surga. Ya, itu disebut masa akhirat atau disebut yaumul qiyamah. Ya, yaumul qiyamah itu ada mengatakan mulai nafkah yang pertama sampai manusia diputuskan, ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Ya, setelah itu selesai hari kiamat. Hari kiamat banyak namanya, ada waqiah dan sebagainya. Ya, itu nama lain daripada yaumul qiyamah. Ya, ada sa'ah juga termasuk nama hari kiamat.
itu ya setelah meninggal fayu'adzibuhu adzaban nukra. Karena dikembalikan kepada Tuhannya, maka Tuhannya yang akan menyiksa. Ya, Allah yang akan menyiksa dengan azab yang pedih. Ya, dengan azab yang dahsyat. Ya, dengan azab yang dahsyat. Itu setelah kembali ya dengan meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab adanya kenikmatan berupa surga dan azab, naudzubillah min dzalik, itu berupa neraka, itu harus melalui kematian. Tanpa meninggal nggak mungkin orang masuk surga. Ada nggak? Orang nggak meninggal bisa nggak masuk surga? Nggak bakal. Ini anehnya Yahudi ya dan Nasrani. Mereka mengklaim bahwa surga milik mereka. Yang masuk surga hanya mereka. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya, mereka mengatakan enggak bakalan masuk surga kecuali Yahudi. Itu kata Yahudi. Nasrani juga berkata, enggak bakalan masuk surga kecuali Nasrani. Ya, jadi surga mereka miliki. Ya, mereka mengatakan adalah milik dia. Ya. Lalu Allah suruh, kalau kalian betul-betul surga itu milik kalian, fatamannul mautah, silakan. Ya, ngarepin mati. Mereka nggak mau. Ini aneh. Orang ya tentunya kalau mengklaim bahwa sesuatu itu milik dia, maka untuk mencapai kepada sesuatu dia akan bela-belain. Nah, untuk masuk surga harus dengan kematian. Ya kan? Surga mereka anggap milik mereka. Tapi disuruh mati kagak mau. Wala yatamannau abadan bima qaddamat aydihim. Mereka enggak bakalan mengharapkan mati. Ya, bahkan mereka lebih mengharapkan hidup 1000 tahun. Ya waddu ahadum law yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bimuzahzi minal azabi ayu ammar. Mereka ya waddu mengharapkan mengharapkan ayu ammar, dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Ini 1000 tahun bukan angka yang paling banyak, Kak. Karena zaman dulu orang baru tahu angka paling banyak 1000. Kalau menyebutkan juta itu ribu. Belum ada, mereka belum kenal istilah 1 miliun. Apalagi triliun, mereka belum tahu. Untuk menyebutkannya adalah dengan ribu. Gitu. Ya, ini bukan batasan jumlah maksimal, bukan. Ya, itu. Ya, jadi ya mereka mengharapkan itu. Ya, mengharapkan apa? Hidup ya lebih lama lagi. Digambarkan apa? Alfasanatin 1000 tahun. Ya, meskipun mereka hidup 1000 tahun, ya wa ma huwa bimuzazzi minal azabi yu'ammar. Sekalipun mereka hidup lama tapi enggak bisa menyingkirkan mereka dari azab Allah. Ya, kenapa mereka surga mereka klaim milik mereka, tapi mereka nggak mau mati, ya kan? Padahal kematian itu adalah untuk menuju kepada apa yang mereka harapkan. Tanpa kematian orang nggak bakalan masuk surga, tapi mereka nggak mau mati. Ini kan aneh. Karena mereka tahu, ya kan? Mereka tahu, ya mereka banyak melanggar, ya pasti kalau mati kena azab Allah. Itu yang mereka nggak ngarepin mati. Ya, orang musyrik ngarepin nggak takut mati. Orang yang nggak percaya kepada Allah, musyrik, menyekutukan Allah, orang kafir, ya ini nggak takut mati. Kenapa? Mereka nggak percaya azab. Kalau orang Yahudi Nasrani kan percaya azab. Mereka percaya kok adanya surga, adanya neraka. Ya, cuma mereka ya dari mereka udah pasti masuk surga bersama Tuhan bersama Bapak. Nah ini kan, ya kita juga nggak mau kalah sebenarnya. Orang beriman dan beramal soleh pasti masuk. Dan mau kalah, ya kalau kita katakan yang beriman dan beramal soleh belum tentu masuk surga. Orang segan masuk surga, masuk Islam. Ya, kalau kita katakan orang yang beriman beramal soleh belum tentu masuk surga, ini berarti kita Ya, kita membuat orang itu nggak mau masuk Islam. Ya, kita janjikan. Makanya kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah, kasih kabar gembira pada mereka yang beriman, beramal soleh bahwa mereka akan masuk surga. Harus itu. Jangan kita takut-takutin.
Wah, ente beriman beramal saleh, belum tentu masuk surga. Dan dia malas beriman. Dia nggak mau masuk Islam. Itu jangan kalah sama mereka. Mereka yang nggak benar aja sombong, pasti masuk surga. Masa kita nggak bisa memastikan? Ini yang memastikan Allah. Ya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Al-Baqarah. Mereka yang beriman lalu iman mereka diikuti dengan amal soleh, mereka adalah penghuni surga dan mereka abadi. Nah, jadi yaitu di mana Allah siksa mereka ya setelah mati. Bisukunil fa boleh dibaca nukra, wa dhammiha boleh nukura. Apa arti nukura atau nukra? Syadidan finnar. Itu ya Allah akan azab di neraka dengan azab yang dahsyat, dengan azab yang sangat yang pedih. Biasa dalam Al-Quran kalau ada neraka ya untuk mereka orang kafir selalu Allah sandingkan dengan apa? Untuk mereka yang beriman dan amal saleh adalah surga. Tinggal kita milih nih memilih yang mana. Itu selalu dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan surga dan penghuni-penghuninya, Allah bandingkan dengan neraka dan penghuni-penghuninya. Tinggal kita mau milih yang mana. Ya, kita milih yang enak. Ya, kita milih yang surga. Ya, itu seperti di sini juga di samping Allah sebutkan tadi mereka yang kafir oleh apa? Zulkarnain wa amaman amanah. Adapun orang yang beriman wa amila sholihan dan beramal soleh. Iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Walladzina amanu wa amil sholihat falahu jazaa'anil husna. Boleh. Falahu jazaa'ul husna. Ya, boleh dua. Itu akan mendapatkan balasan yang baik, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Husna itu adalah al-jannatah. Surganya Allah. Wal idhofatu. Adapun kalau dibaca jazaa'ul husna dimudofkan, tidak ditanwin. Karena tanwin mudhof itu enggak boleh ditanwin. Ya. Mudhof enggak boleh ditanwin, maka bacanya jazaa'ul husna. Lil bayani, untuk menjelaskan. Menjelaskan bahwa balasannya adalah surga. Dan balasan banyak, tapi ini balasannya adalah al-husna. Ya, adalah surga. Itu namanya penyandaran atau idhofah, tujuannya menjelaskan. Sama-sama mengatakan gini, khatimu zahabin. Ini zahabin adalah menjelaskan. Dia mudhaf ilaih. Berarti artinya cincin dari emas. Untuk menjelaskan cincin, kan cincin banyak. Ada yang besi, ada yang perak. Tapi di sini zahabin. Ya, yaitu apa? Dari emas. Saya tidak mengatakan min, tapi langsung. Ya, khatimu zahabin. Berarti cincin dari emas. Jadi zahab ini menjelaskan apa? Cincinnya. Kan di sini itu banyak, ada yang perak, ada yang besi, tapi di sini adalah emas. Atau saya katakan ya apa namanya? Khatimu fiddatin. Itu sama. Ya, fungsinya mudhaf itu menjelaskan. Wa fi qira'atin binasbin. Dalam satu qiraat dibaca jazaan. Kalau dinasbin berarti dengan tanwin. Ya. Wa tanwinihi, dan ditanwin. Jazaan. Qala al-Farra'u. Imam al-Farra' ahli qiraah. Dia berkata, wa nasbuhu ala tafsiri. Dinasabkan kalimat jazaan itu menjelaskan penafsiran. Ay lijatin nisbati, untuk menunjukkan apa? Hubungan. Itu balasannya adalah ya yaitu husna, jazaan ya berupa balasan. Ya. Jadi falahu jazaanil husna. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra wallahu a'lam. Nah itulah ya belum selesai ini tentang cerita apa Zulkarnain ya. Jadi ya, sekali lagi beliau itu adalah bukan nabi tapi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu.
ما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل القرآن مؤنسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم القيامة وشفيعا لنا يوم القيامة وشفيعا لنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.